Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Mari kita doakan agar semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Kali ini kita akan menyajikan rangkuman film yang berjudul. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru berkunjung, mari bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian. Untuk menghemat waktu, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita melihat sebuah keluarga kecil yang cukup bahagia. Pria ini bernama Wade Porter yang diperankan oleh Stephen Dorff. Dia mempunyai seorang calon istri yang bernama Laura dan anaknya Mickey. Mereka sedang membicarakan gaun yang akan mereka gunakan untuk acara nanti. Wade berprofesi sebagai seorang kontraktor gedung. Hari itu, mereka senang karena Wade mendapatkan pinjaman. Kebahagiaan mereka berubah ketika seorang pencuri masuk ke rumah mereka. Wade dan istrinya terbangun dari tidurnya karena mendengar ada seseorang yang masuk. Mereka kemudian melihat keadaan anaknya. Tiba-tiba, pencuri itu mencoba memukul Wade dan berusaha kabur. Wade mengejarnya karena dia berusaha mengambil sesuatu di celananya. Wade memukulnya dengan tongkat baseball, dan tak diduga pencuri itu tewas. Polisi kemudian datang dan melakukan olah TKP. Mereka tidak menemukan senjata di tubuh pelaku. Polisi yang datang harus menangkap Wade karena dituduh melakukan pembunuhan. Dia mengejar pelaku sampai keluar rumah. Seharusnya Wade tetap berada di rumah dan menelepon 911. Wade harus mendekam di penjara. Terlihat dia bersama tahanan lainnya mengikuti prosedur ketika masuk pertama kali ke sini. Seragam biru khusus tahanan harus dia kenakan. Tiba-tiba, seorang tahanan kulit hitam tanpa alasan yang jelas memukuli Wade. Tak terima dan mencoba membela dirinya, Wade melawan pria itu hingga petugas polisi masuk ke sana. Wade kemudian dibawa ke sel penjara. Di sana terlihat 3 tahanan yang berbadan besar dengan berbagai tato di tubuhnya. Wade disuruh melakukan tugas membersihkan WC seminggu 2 kali. Laura yang sedih datang mengunjunginya. Dia bertanya tentang luka lebam di wajahnya, namun Wade menjawab dia baik-baik saja. Mereka akan mencari para pembela umum. Seorang wanita bernama Mara akan membantu Wade menghadapi kasusnya. Dia harus menyiapkan $1 juta agar Wade mendapatkan jaminan kebebasannya. Akan tetapi, Wade tidak memiliki uang itu. Di penjara lain, terlihat para napi melakukan demonstrasi dan kerusuhan di sana. Pembuat keonaran ini bernama John Smith. Temannya bernama Gordon berusaha membebaskannya dengan membayar jaminan. Namun, John tidak mau dan beralasan kerusuhan itu dia lakukan karena anaknya yang sudah meninggal sedang berulang tahun. Wade diminta oleh pengacaranya untuk mengakui membunuh tidak sengaja agar dirinya dihukum kurang dari 15 bulan. Namun, jika dia kekeh merasa tidak bersalah, maka dia kemungkinan besar mendapat hukuman 15 tahun penjara. Dan ternyata, hakim memutuskan dia di penjara selama 3 tahun dan dipotong masa tahanan. Wade kemudian dibawa bersama tahanan lain untuk memasuki rumah baru mereka. Lalu, seorang tahanan di belakang tempat duduknya bernama Jack. Dia mengajak berbincang dengannya. Berpindah ke seorang sipir yang bernama Letnan Jackson yang sedang mengantar anaknya sekolah. Di mobil tahanan ini terlihat pria yang berkumis tebal bernama Danny mengeluarkan senjata kecil dari balik celananya. Tiba-tiba dia menusukkan benda tersebut kepada seorang tahanan lain hingga dia tewas. Senjata itu kemudian diberikan kepada Wade. Sampai di gerbang penjara, pasukan keamanan sudah menunggunya. Wade disuruh mengatakan bahwa dia menemukan senjata itu di bawah kursinya. Letnan Jackson yang tadi kita lihat adalah letnan sipir penjara ini. Karena memegang senjata itu, Wade kemudian dimasukkan ke ruangan isolasi. Dia mengalami stres tingkat tinggi karena berada di ruang yang sangat sempit. Hey! Thank God! One fucking phone call! Even fucking be in there! Dia kemudian diinterogasi para petugas sipir karena melindungi Dennis Samson yang dianggap sebagai psikopat berdarah dingin. Wade kemudian dimasukkan ke sel khusus para pembunuh. Welcome home.
Dalam sehari, dia mendekam di sel selama 23 jam dan hanya 1 jam berada di halaman. Penjara ini dinamakan SHU. Wade suruh menjalani masa tahanan selama 111 hari. Seorang sipir baru bernama Collins akan bertugas di penjara ini. Dia bertugas sebagai ranger sebelum masuk ke sini. Terungkap dari pembicaraan mereka, tahanan eksklusif yang bernama John Smith juga akan ditempatkan di penjara ini. Dua petugas sipir datang membangunkan Wade untuk membawanya ke sebuah halaman. Sebelum menuju ke sana, Wade harus mengikuti prosedur untuk menghindari senjata tajam yang kemungkinan bisa saja dia bawa. Setelah dinyatakan bersih, Wade dibawa ke halaman ini. Dan rupanya, halaman itu adalah sebuah tempat untuk para tahanan saling bertarung. Tiba-tiba, pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Letnan Jackson dan anak buahnya menyaksikan mereka dari atas. Wade hanya bisa ketakutan melihat apa yang mereka lakukan. Ketika alarm berbunyi, mereka semua menunduk. Sebuah peluru karet ditembakkan bagi mereka yang membangkang, termasuk William yang berani menantang Letnan Jackson. Dia dibawa ke sebuah ruangan dan dihajar habis-habisan oleh si Letnan. William yang sudah babak belur dibawa ke selnya dan dipertontonkan ke semua tahanan di sana. Laura datang kembali untuk mengunjungi Wade. Wade harus berada di penjara khusus ini akibat kesalahan yang tidak dia lakukan. Laura mengatakan dia mulai kehabisan uang, dan Wade memintanya untuk menggunakan cek pinjaman yang sebelumnya akan dia gunakan untuk usahanya. John Smith yang sebelumnya menjadi dalang kerusuhan di penjara lain, dia dipindahkan ke penjara ini dan dia berada satu sel bersama Wade Porter. Letnan Jackson membaca sebuah tulisan milik John dan menganggap itu semua sebagai omong kosong. Foto istri dan anaknya diperlihatkan. Intinya, Jackson memperingatkan John untuk tidak membuat keonaran di penjara ini atau dia akan menyesal melakukannya. Setelah sipir pergi, John bertanya apakah dia ingin bertarung, namun Wade menjawab tidak. Bahkan kasurnya dia berikan untuk John. Tiba saatnya mereka menuju halaman. Ternyata John disambut mereka di sana karena mengenali sosoknya. Tiba-tiba masuk juga si Jack, orang yang menyuruh Wade memegang senjata sebelumnya. Kembali ke sel, John melihat foto milik Wade yang terlihat Laura dan anaknya Mike. Pria yang diajak John berbincang di halaman adalah Oso, pimpinan gangster wilayah selatan yang memiliki para pengikut. John dapat mandiri atau kata lainnya berdiri sendiri, tidak masuk dalam kelompok manapun di penjara ini. John akhirnya mengajarkan Wade tentang politik di dalam penjara, dengan syarat dia menjauhinya selama berada di halaman. Penjara bukan sebatas gangster, namun tentang ras. Kelompok utara dan selatan selalu berperang. Mereka takkan segan menghabisi musuhnya di mana saja mereka dipertemukan, termasuk menghabisi orang yang tidak mau menjalankan perintah mereka. Ketika masuk ke halaman, Jack menunjuk seseorang yang harus dilawan oleh Wade. Tiba-tiba, ini yang terjadi. You know what? Letnan Jackson memerintahkan anak buahnya Opsir Colin untuk menembak mereka. Namun Colin terlihat ragu dan si Jackson sendirilah yang menembaknya. Inilah politik dalam penjara. Mereka hanya bermain dengan para polisi sipir bejat itu. Play by the cops' rules. Play by the gang's rules, however they want it. Waktu tahanan 231 hari. Laura kali ini datang bersama Mike. Dia terkejut Wade sekarang botak. Namun Wade kembali mengatakan tidak usah mengkhawatirkannya. Dia memberitahu bahwa cek pinjaman telah ditarik kembali oleh perbankan. Dan untuk bertahan hidup, Wade menyuruh Laura menjual mobil dan rumahnya karena mereka yang terpenting baginya. Halaman menjadi sarana mereka untuk bertarung antara kelompok gangster. Tembakan peluru karet dari petugas di sana menjadi hal yang biasa bagi mereka. Di waktu lain, Jack menyuruh Wade untuk menghajar John. Namun Wade menolaknya, dan Jack dipukuli oleh Danny dan gangsternya. Karena di luar pandangan, polisi tidak bisa menembak mereka, namun melemparkan gas air mata. Saat itulah John Smith membantu Wade. Ketika dibawa kembali ke halaman, kali ini Opsir Colin membisikkan Wade untuk menjaga kepalanya. Kali ini saat berada di halaman, di luar dugaan, kelompok Danny yang dipimpin si kumis menghajarnya hingga bersimbah darah.
Petugas yang melihat itu langsung menembakkan peluru karet. Letnan Bill Jackson membenci Danny Sampson setelah kejadian 5 tahun lalu karena menyemprot dirinya hingga dia terkena hepatitis A dan menular kepada istri dan anaknya. John menunjukkan tato di tangannya yang berkaitan dengan hari penting dia dan keluarganya. Bahkan dia telah mempersiapkan tato untuk hari berkumpul mereka kembali. You're an island now, in a sea of sharks. Di lapangan baseball, saat sedang menonton pertandingan anaknya, anak buah Letnan Jackson ini khawatir dengan aksi mereka mengadu domba para tahanan untuk bertarung. Meskipun mereka mendapatkan keuntungan besar karena melakukan hal ini. Akhirnya, Laura harus ikhlas karena rumah dia dan Wade sudah terjual. Di saat malam harinya, Wade mimpi buruk karena kejadian pembunuhan itu. Namun John mengatakan dia telah melakukan hal yang benar karena melindungi keluarganya. Lalu Wade bertanya kepada John, mengapa dia membunuh orang lain bukan kedua orang itu. Ternyata John menjadi seorang psikopat setelah anak dan istrinya dibunuh. Dia membunuh anggota keluarga mereka yang berjumlah 17 orang untuk merasakan kesedihan yang dia rasakan. Hingga akhirnya dia pun menghabisi pelakunya. John berharap dirinya dihukum mati, namun hakim tidak mengabulkannya. Laura terpancing emosinya karena tidak berhasil menjual rumah itu dengan angka yang diharapkan oleh Wade. Laura merasa hidupnya berantakan semenjak Wade di penjara. Kembali ke halaman ketika John berusaha menguatkan Wade. Muncul seseorang untuk melawan Wade. Seorang petugas berbaju polisi datang melihat aksi ini ditemani si Letnan. Fuck that motherfucker! Not fight you, man. Fuck that motherfucker! Karena merasa pertarungan itu tidak menarik, si Letnan Koplak dengan sengaja menembak Wade. Letnan mengancam Danny dan Wade karena napi yang dijebak dalam bis saat mereka menuju penjara telah tewas. Kasus ini dimanfaatkan Letnan untuk mengancam Wade dan Danny Sampson. Saat masa tahanan sudah 427 hari, Danny Sampson dan Wade dipanggil hakim dan juri pengadilan. Karena kasus pembunuhan terhadap tahanan di dalam bis, Sampson dihukum seumur hidup sedangkan Wade mendapat masa hukuman tambahan selama 3 tahun lagi. Wade sangat kecewa dengan keputusan itu. Sementara itu, Laura didesak oleh ibunya untuk meninggalkan Wade. Dia tidak ingin nasibnya sama seperti dirinya. Sebuah surat dia kirimkan untuk Wade agar mereka berpisah. Di sini Wade menangis membaca itu. Dan dia melepaskan emosinya kepada anak buah Sampson. Hingga Colin terpaksa menembaknya kembali. John mengatakan bahwa sekarang dia telah kalah. Gordon kembali ke penjara dan mencoba menghibur temannya ini. Namun John merasa dia lebih baik sendiri dan membiarkan Gordon menikmati hidupnya. John merasa hutang Gordon di masa lalu sudah lunas. Saat malam hari tiba, Bill Jackson terburu-buru datang ke rumah sakit karena mendengar anaknya tertabrak. Bill yang emosi mengancam pelakunya karena berurusan dengan orang yang salah. Dia akan membalas apa yang terjadi kepada anaknya. Kemudian, Laura merasa bersalah ketika Mikey meminta baju ayahnya dibawa masuk ke rumahnya. Dia kemudian mengunjungi Wade dan mengatakan penyesalannya. Mereka membutuhkan Wade dan akan menunggu sampai dia keluar. Well, I will. However long it takes. Wade meminta bantuan John untuk mengatasi Jackson yang membuat dia seperti domba peliharaannya. John akan memberikan ide untuk Wade melawannya. Wade meminta tahanan di sel 19 untuk lawannya agar dia bisa memberikan pertunjukan yang menarik. Bukan hanya pertunjukan, Jackson meminta hanya salah satu dari kalian yang keluar hidup-hidup. Kemudian kembali ke Laura dan dia berencana menemui Gordon, teman John. Mr. Camrose? Masa tahanan 457 hari. Wade akan dimasukkan halaman untuk bertarung sampai mati. Opsir Colin yang tidak setuju dengan perbuatan komandannya membantu rencana Wade. Gordon ditemani Laura dan seseorang akan mengungkap kejahatan para sipir ini yang dipimpin oleh si Letnan Jackson. Wade dan John kembali dimasukkan ke ruang halaman. Wade langsung melawan pria yang sudah menunggunya. Hingga akhirnya Wade berhasil mengalahkan pria itu. Dia hampir saja membunuhnya sesuai keinginan si Jackson. Namun Wade tidak melakukannya. Jackson siap menembak dirinya, namun tiba-tiba John berdiri menghalanginya diikuti napi yang lainnya.
Sementara itu, Opsir Colin melihat rekaman video dan akan melakukan sesuatu. Wade dan John kembali dimasukkan ke ruang halaman. Kali ini, Letnan Jackson dan anak buahnya yang masuk untuk menghajar Wade. Namun Robert memutuskan keluar dari sana. Colin menyalakan rekaman video di halaman ini tanpa sepengetahuan petugas lain. Ketika Jackson akan menghajar mereka berdua, tak diduga, John melawan Jackson dan menyayat lehernya hingga tewas. Namun naas, John pun harus tewas sesuai keinginannya untuk bertemu istri dan anak-anaknya. Laura ditemani Gordon dan petugas FBI datang ke penjara ini. Dengan melihat rekaman di SHU, disitulah terungkap fakta sebenarnya. Wade mengucapkan terima kasih kepada Colin. Dan menurut FBI, Wade akan dikeluarkan sesuai hukuman aslinya. Gordon ternyata kapten kapal yang telah menjaga John selama 20 tahun. Mereka mengenang setiap kebaikan dari John. Dan Jack, pengkhianat sebenarnya, dimasukkan satu sel dengan Danny Samson. Singkat cerita, Wade keluar dari penjara disambut oleh Laura dan anaknya. Dan film pun berakhir.